Kita juga diajak untuk tekun berdoa, tidak pantang menyerah. Bahkan ketika kita tidak langsung mendapatkan jawaban dari setiap doa kita, tugas kita adalah terus berdoa, minta kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29 hari ini menjadi bahan permenungan kita. Konteks Injil Markus hari ini menceritakan tentang Yesus yang turun dari Gunung Transfigurasi, dan dia menemukan murid-muridnya sedang berdebat dengan orang yang mencoba untuk mengusir setan dari seorang anak laki-laki. Yesus kemudian bisa mengusir setan itu dan menyembuhkan anak ini. Dari kisah Injil ini, kita boleh merenung bersama dan menarik makna refleksi bagi kita. Ayah dari anak itu mohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi di balik itu dia juga mengakui kelemahan imannya. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu bagaimana imannya yang sesungguhnya tidak terlalu dalam. Tetapi pada akhirnya Yesus menyembuhkan putranya itu dan menunjukkan kepada si ayah ini dan juga kepada kita semua bahwa iman yang kuat, iman yang dalam itu dapat mengatasi segala hal termasuk kesembuhan yang diperoleh. Di lain pihak kita mau juga melihat bahwa murid-murid Yesus tidak dapat mengusir setan itu, kuasa jahat itu, karena mereka tidak memiliki satu habitus doa yang tekun. Doa yang tekun, yang rutin, yang konsisten, itu dapat menjadikan orang kuat. Yesus kemudian menunjukkan kepada para murid bahwa doa yang tekun itu dapat mengatasi segala sesuatu. Doa yang lahir dari pengalaman iman yang dalam. Yesus menunjukkan kekuatannya dengan mengusir setan itu, kuasa jahat itu, dan menyembuhkan anak itu. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan yang sungguh terpancar dari Yesus yang adalah Putra Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ayah dari anak ini boleh melihat dan menyaksikan kesembuhan anaknya karena dia mengakui keterbatasan imannya dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan putranya. Dari sini kita mau belajar bahwa mengakui keterbatasan kita dapat membantu kita untuk menerima bantuan rahmat Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Injil hari ini kita mau belajar. Yang pertama,
kita perlu berusaha meningkatkan iman kita dengan mempelajari firman Tuhan, mendalami dan menghidupi firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang adalah Kristus sendiri. Firman Tuhan dalam diri Kristus yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Iman bertumbuh karena kita mengenal Kristus. Yang kedua, kita juga diajak untuk tekun berdoa. Tidak pantang menyerah. Bahkan ketika kita tidak langsung mendapatkan jawaban dari setiap doa kita, tugas kita adalah terus berdoa, minta kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Dan yang terakhir, kita juga perlu mengakui keterbatasan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita, dan mohon kepada Tuhan supaya kita boleh dikuatkan dan juga bisa dipulihkan. Kita diberikan kemampuan untuk bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kuasa kesembuhan, pemulihan bisa terjadi atas siapa saja yang berkehendak baik dan menaruh seluruh kepercayaannya kepada Yesus. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.